Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini Kapten Kiki lagi ada di istana nih. Kira-kira di istana sebagus dan semegah ini, siapa yang tinggal di dalam? Ayo kita cari tahu siapa yang tinggal di dalam bersama Kapten Kiki. Mari kita ikuti Kapten Kiki berpetualangan hari ini. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Hai adik-adik, perkenalkan namaku Zebelon. Aku adalah dari anak keenam dari ibuku. Lea nama ibuku. Siapa yang mau tahu dari arti namaku ini? Zebelon adalah hadiah yang indah. Begitu juga dengan adik-adik. Sama sepertiku, kalian juga adalah hadiah yang indah untuk kedua orang tua kalian. Untuk mensyukuri hal tersebut, yuk kita menaikkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Teman-teman, mari kita doa Bapa kami bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Allah mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Yuk kita mari bersama-sama siapkan hati kita untuk menyanyi dan memuji nama Tuhan. Dan mujizat Tuhan turun atas kita bila kita sungguh-sungguh bernyanyi dan memujinya. Amin. Kau
sama-sama memuji Tuhan lagi ya. Kita mau angkat pujian tambah-tambah dalamnya. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya melebihi luas bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya melebihi luas bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi lautan, lebarnya melebihi luas bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama muji Tuhan. Kita mau angkat pujian, baca kitab suci ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Siapa yang mau lagi berkenalan dengan anak-anak dari Bapak Yakub? Saya Kak. Baik. Sebelum kita berkenalan, kita lanjut tentang anak-anak Bapak Yakub. Ada teman-teman kita dengan berani mau membawakan persembahan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik ikut bernyanyi ya bersama dengan Cika dan Rachel ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setiapnya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
adik-adik. Namaku Benyamin. Aku adalah si bungsu dari 12 saudara. Namun, ibuku yang bernama Laher meninggal saat setelah melahirkanku. Tapi karena perlindungan Tuhan yang begitu besar kepadaku, ayahku tetap menyayangiku. Mari adik-adik kita baca Mazmur 91. Karena seperti diriku yang dilindungi Tuhan, begitu juga dengan kalian semuanya. Yuk kita baca dengan iman. Mazmur 91, percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Teman-teman, mari kita membaca kitab Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah periksa dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyat malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang hidup di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat teduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletakkan di atas tangannya supaya kakimu jangan jatuh kepada batu. Sehingga dalam ular terdekat akan kau langkahi, engkau akan menginginkan anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kuperlihatkan dia dan akan kuperlihatkan kepada keselamatan daripadaku. Amin. Hai, ini aku Yusuf. Aku tinggal di dalam istana yang megah di Mesir ini. Karena Tuhan memberikan hikmat kepadaku untuk mengartikan mimpi daripada Firaun, sehingga tanah Mesir tidak kelaparan pada waktu 7 tahun masa kelaparan di Mesir. Begitu juga dengan kalian teman-teman. Mari kita mendoakan bangsa kita Indonesia agar bisa menjadi bangsa yang maju dan kuat serta banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mari anak-anak, kita sama-sama mendoakan bangsa kita Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu menjaga Indonesia, Tuhan melindungi Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa kiranya bangsa kami diluputkan daripada gelombang ketiga COVID-19, juga jauhkan daripada krisis ekonomi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bangsa kami sebentar lagi melewati masa-masa sulit di mana Tuhan selalu memberikan hikmat kepada Bapak Presiden kami Pak Jokowi, juga Bapak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden kami. Kiranya terus Tuhan yang menambahkan hikmat atas mereka sehingga setiap permasalahan yang ada di bangsa kami segera diselesaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga menjamah setiap anak-anak dari bayi sampai anak-anak muda sehingga mereka boleh mengenal Tuhan, percaya dan mengenal juru selamat yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Raja mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Teman-teman, masih semangat untuk mendengarkan kisah Yusuf? Yuk kita belajar lagi dari kisah Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya. Mari siapkan Alkitab dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Wah, kayak dilihat semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Semua juga sudah pakai pakaian yang rapi. Dan tadi waktu memuji dan menyembah Tuhan, adik-adik sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalian hebat! Nah, adik-adik, tanpa terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Februari. Dan sepanjang bulan Februari ini, kita belajar dari hidup salah seorang tokoh yang ada di Alkitab. Ya, benar. Namanya Yusuf. Dan hari ini kita masih belajar dari kisah hidup Yusuf. Namun sebelumnya Kayani mau ajak adik-adik untuk mengingat kembali apa saja yang sudah terjadi di dalam hidup Yusuf yang kita sudah pelajari sepanjang 3 minggu terakhir ini. Yusuf tinggal di Kanaan. Yusuf adalah anak kesayangan Papa Yakub. Papa Yakub memberikan jubah yang paling indah untuk Yusuf. Karena itu saudara-saudara Yusuf membencinya. Mereka semua iri. Suatu hari Yusuf disuruh Papa Yakub untuk memberi makanan kepada saudara-saudaranya yang ada di padang. Namun saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya itu, mereka langsung menangkap Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Yusuf, namun tidak jadi. Akhirnya, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf sebagai budak, atau yang kita kenal dengan pelayan. Yusuf dijual kepada Om Potifar di Mesir. Karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Om Potifar mengangkat Yusuf untuk mengelola semua harta yang dimilikinya. Sampai pada suatu hari, Tante Potifar, yaitu istri Om Potifar, menggoda Yusuf. Bahkan ia memfitnah Yusuf. Karena itulah Yusuf ditangkap dan masuk penjara. Di dalam penjara Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti. Yusuf membantu mengartikan mimpi mereka. Saat juru minum dibebaskan, ia melupakan Yusuf. 2 tahun kemudian, Raja Firaun bermimpi. Ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Lalu ada 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Dan di seluruh Mesir tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Firaun tersebut. Sampai akhirnya Raja Firaun mengetahui bahwa Yusuf dapat mengartikan mimpi. Kemudian Yusuf dipertemukan dengan Raja Firaun. Dengan hikmat yang daripada Tuhan, Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Namun setelah itu akan datang juga 7 tahun kelaparan. Bukan hanya mengartikan mimpi saja, bahkan Yusuf memberitahukan apa yang harus Raja Firaun lakukan. Singkat cerita, Yusuf terpilih menjadi penguasa di Mesir. Kepercayaan Raja Firaun. Yusuf mengumpulkan dan menyimpan bahan makanan selama 7 masa kelimpahan. Lalu pada saat tiba masa kelaparan, Yusuf membuka persediaan makanan yang sudah disimpan selama 7 tahun masa kelimpahan dan menjualnya sehingga penduduk Mesir tidak kelaparan. Wow, kelaparan terjadi di seluruh dunia, termasuk Kanaan, tempat tinggal Papa Yakub. Maka, pergilah saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk membeli makanan. Yusuf pertama kali bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf, tapi Yusuf mengenali mereka. Singkat cerita, Yusuf menahan Simeon agar saudara-saudaranya dapat kembali lagi ke Mesir untuk membawa Benyamin, adik Yusuf. Adik-adik,
tadi adalah kisah di mana untuk pertama kalinya Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya setelah mereka menjual Yusuf. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika Yusuf bertemu kembali untuk yang kedua kalinya dengan saudara-saudaranya itu? Kayaknya akan putarkan videonya. Video ini diambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ikuti Kayani berdoa ya. Yuk, semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, ini aku. Berbicaralah kepadaku dengan sederhana supaya aku mengerti dan dapat melakukan firman-Mu hari ini. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Yeay, akhir cerita yang sangat indah ya adik-adik. Meskipun sebelumnya Yusuf mengalami proses hidup yang tidak enak, tidak nyaman, sakit, tapi berakhir dengan sangat indah. Bahkan di video tadi, Yusuf diceritakan bukan hanya sudah mengampuni saudara-saudaranya saja, Yusuf juga menjadi pendamai di tengah-tengah saudaranya. Alkitab berkata seperti ini. Di Kejadian 45 ayat yang ketiga bilang, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku
mendahului kamu. Kayani bisa membayangkan betapa takutnya saudara-saudara Yusuf. Kenapa? Karena mereka melihat Yusuf yang dulunya mereka masukin ke sumur, dijual, sekarang berdiri di hadapan mereka sebagai penguasa di Mesir. Kepercayaan Raja Firaun. Yusuf sangat berkuasa. Lalu, apa yang membuat Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya ya? Ini jawabannya. Hati Yusuf penuh dengan cinta dan kasih Tuhan. Apa? Hati Yusuf penuh cinta dan kasihnya Tuhan. Yusuf sadar sekali bahwa Tuhan selalu bersama dengan Yusuf. Saat Yusuf ada di sumur, Tuhan beserta dia. Saat Yusuf ada di rumah Om Potifar, Yusuf juga disertai oleh Tuhan. Bahkan saat Yusuf ada di penjara, Tuhan tetap bersama dengan Yusuf. Karena itu hatinya Yusuf penuh cinta dan kasih Tuhan. Dengan cinta dan kasih Tuhan itulah Yusuf bisa mengampuni saudara-saudara yang menyakiti dia, yang berbuat jahat sama dia. Dan bahkan bukan itu saja, Yusuf menjadi pendamai di antara saudara-saudaranya. Lalu, bagaimana caranya agar hati kita bisa seperti hatinya Yusuf? Hati yang penuh dengan cinta dan kasih Tuhan. Kayak dikasih tahu caranya ya. Cara pertama, adik-adik kita belajar untuk rajin baca Alkitab. Apa? Rajin baca Alkitab. Kenapa Alkitab? Karena di dalam Alkitab ditulis semua cinta dan kasihnya Tuhan. Di dalam Alkitab ditulis semua janji Tuhan buat adik-adik dan Kayani. Dan di dalam Alkitab juga tertulis apa yang Tuhan suka dan apa yang tidak Tuhan suka. Sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita masuk cara kedua ya. Cara yang kedua, setelah baca Alkitab, kita lakukan firman Tuhan. Tadi kayak dibilang, di dalam Alkitab ini tertulis apa yang Tuhan suka dan apa yang tidak Tuhan suka. Jadi kita lakukan yang Tuhan suka. Dan jangan lakukan apa yang tidak Tuhan suka. Jangan terbalik ya. Lakukan yang Tuhan suka dan jangan lakukan yang tidak Tuhan suka. Tadi pertama apa? Rajin baca Alkitab. Kak, kalau aku gak bisa baca Alkitab gimana? Kita minta bantuan. Bantuan mama, papa, atau kakak, atau adik. Atau kalau ada yang punya suster atau mbak, kamu bisa minta bantuan mereka. Jangan ada halangan untuk kita membaca Alkitab. Karena ini isi hati Tuhan. Yang kedua, setelah kita baca, setelah kita dengar, kita lakukan perintah Tuhan. Tadi, apa yang Tuhan suka, kita lakukan. Yang tidak Tuhan suka, kita tidak lakukan. Cara yang ketiga, rajin berdoa. Kalau Kayani bilangnya, doa itu adalah ngobrol sama Tuhan. Jadi, kita rajin ngobrol sama Tuhan. Tadi yang pertama rajin baca Alkitab. Yang kedua, lakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, rajin berdoa, ngobrol sama Tuhan. Kalau kita rajin melakukan 3 hal tadi, adik-adik, di dalam hati kita akan terus dipenuhi yang namanya cinta dan kasih Tuhan. Dengan cinta dan kasih Tuhan itulah adik-adik dan Kayani kita bisa mengampuni orang lain. Bahkan dimanapun kita berada, ya adik-adik dan Kayani,
bisa membawa kedamaian buat orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, yuk, pertama, rajin baca Alkitab. Kedua, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita rajin berdoa. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 17. Sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar, kami mau punya hati seperti hati Yusuf. Hati yang penuh dengan cinta dan kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus agar kami bisa belajar terus untuk rajin baca Alkitab, rajin melakukan firman-Mu ya Tuhan, dan rajin berdoa, ngobrol sama Tuhan. Agar kami, apapun yang terjadi, kami bisa mengampuni. Dan dimanapun kami berada, kami membawa damai bagi sekeliling kami. Ini kami Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, bagaimana nih dengan petualangan kita di bulan ini? Dengan mengenal tokoh Yusuf yang hebat, yang tak mampu menghadapi berbagai cobaan. Wah, Kapten Kiki jadi belajar banyak nih sama tokoh Yusuf. Walaupun dia dijahati oleh saudara-saudaranya dan juga dibuang ke Mesir, tetapi dia dapat membawa damai dimanapun dia berada. Begitu juga dengan kita teman-teman. Kita harus selalu sukacita di dalam pencobaan. Dan juga kita harus selalu membawa damai kepada musuh-musuh kita. Nah, hari ini cukup sampai di sini dulu petualangan Kapten Kiki. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.